Salah satu hal yang membuat gue untuk beli Nespresso ini dia adalah semua partnya lengkap. Persis kayak di cafe beneran. Mantap nih guys. Halo Jensen, tuh yuk kita mau lihat Dedi apa tuh. Halo sayang. Espresso. Akhirnya. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini kita excited banget guys. Karena apa guys? Karena Nespresso guys, Nespresso Creatista Plus gitu guys. Nah, gue sama Tessa itu tiap hari pasti minum kopi guys. Nah, dalam video kali ini kita bersyukur banget ada Nespresso Creatista Plus guys. Nah, kita udah nggak sabar lagi pengen unbox ini guys. Karena gue pengen nyantap kopinya langsung guys sama Tessa. Langsung kita lihat dulu untuk boxnya guys. Nah, dari depannya kayak gini tuh. Lalu dari sampingnya kayak gini. Dia ada lubangnya di sini guys, by the way, karena di sini dia ada ini ya, ada sampel kopinya ya. Jadi dia pengen jadi dari Nespresso dan dari retail shopnya tuh dengan dia pengen lihat kalau ini expirednya itu kapan gitu guys. Jadi dimonitor terus sama dia tuh. Lalu bagian belakangnya kayak gini dan bagian sampingnya kayak gini guys tuh. Jadi dia kompatibel untuk kapsul-kapsul Nespresso ya guys ya. Dan ini adalah aneka rasanya yang ada. Oke, jadi without further ado langsung gua akan unbox ini guys. Langsung kita buka. Wah, boxnya kayak gini nih. Boxnya cukup unik sih, keren sih boxnya. Nah, ini yang tadi gua bilang tuh guys. Karena di sini mereka bisa dengan mudahnya ganti ini sampelnya nih. Jadi kalau misal sampelnya expired, mereka dari retail shopnya atau dari Nespresso-nya pasti tinggal ganti ini, ganti yang baru gitu guys. Ini sampel packnya. Nih dia untuk expired date-nya tuh. Jadi mereka maintain terus ya. Jadi nggak mungkin expired waktu kita beli. Terus untuk dalamnya kayak gini guys. Langsung kita lihat dulu. Kita lihat dari sampelnya by the way ya. Jadi kayak gini tuh. Nah jadi di sini kita bisa lihat ya. Jadi di sini tuh ada tingkat kekuatan kopinya gitu guys. Jadi kalau semakin tinggi dia semakin strong kopinya. Contohnya nih India nih 11 tuh, Indonesia 8. Napoli jadi dia terkuat. Napoli ini paling kuat nih 13 tuh guys. Jadi kalau kalian minum kopi itu bisa lihat di nilai-nilainya nih guys. Misal kalian itu kalau minum kopi dikit aja gitu jantungnya udah berdebar-debar, ada orangnya gitu soalnya guys. Nah itu kalian bisa milih kopi yang kekuatannya rendah nih kayak 4 gitu guys. Atau kalian juga bisa minum yang decaf tuh, ada yang decaffeinated itu. Dia memang nggak ada strongnya karena dia ada campuran kayak milknya, ada campuran creamernya dan lain sebagainya gitu guys. Kalau ini emang dia pure tuh, pure coffee tuh. Nah jadi kayak gitu. Di kapsulnya kita cuma dibawain satu each semua gitu ya. Untuk mesinnya ini sendiri itu beratnya 5,2 kg ya. Jadi ini dia untuk tray-nya nih. Ini tray-nya, dia ada serial number-nya juga. Tray-nya nih by the way, kalau misal nih kalian punya mesin ya, terus tray-nya itu misal rusak atau gimana, kalian bisa order ini juga. Spare part-nya tuh ada semua gitu guys untuk Nespresso ya. Jadi spare part-nya nih dijual terpisah tuh sama mereka tuh guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misal tray-nya penyok atau kenapa ganti aja langsung. Iya, langsung kita lanjut untuk ini ya. Ini ada milk jug-nya nih guys. Nih barista milk jug-nya ini juga dijual terpisah gitu guys. Jadi nggak perlu khawatir kalau misal milk jug-nya nih jatuh penyok atau gimana, kalian juga bisa reorder partnya gitu guys. Salah satu hal yang membuat gua untuk beli Nespresso ini dia adalah semua partnya lengkap. Kita angkat kopi mesinnya. Wow. Jadi kita lihat dulu untuk buku manualnya ya guys ya. Dia ada 150 capsules welcome pack-nya tuh guys. Wow. Free welcome gift. Kita bisa order 150 capsules, lumayan banget tuh guys. Online atau bisa datang sana? Ini coba ya, kita baca dulu ya. Jadi untuk pemesanan capsulenya itu bisa langsung datang ke Nespresso Boutique yang ada di mall-mall kayak gitu guys. Atau bisa juga order online. Terus bisa juga dia akan deliver juga gitu guys.
atau bisa juga melalui subscription. Oke, jadi ini coffee yang tadi sudah tahu semua tuh. Oke, sip, langsung kita ke mesinnya aja ya. Oke, jadi kita langsung buka ini dulu. Jadi dia ini tray untuk airnya guys, tray untuk airnya di sini. Dia 1,5 liter by the way. Lalu di sini dia ada LCD screen-nya guys. Dan di sini dia ada tombol pemilihannya nih guys. Lalu di sini ada start atau cancel-nya ada di sini kayak itu guys. Ini untuk buka masukin kapsulnya di sini. Tuh. Dan di sini ada one-nya yang ini nih. Tuh dia untuk bikin susunya. Tray-nya kayak gini ya by the way ya. Jadi di sini ada juga indikator untuk mendeteksi kalau di sini air dripnya ini udah penuh gitu guys. Jadi kalau udah penuh kita perlu ambil dan buang air dripnya ini sebelum kita bisa bikin kopi lagi gitu guys. Sip. Oke guys, jadi di sini itu dia ada ini ya, ada pop out supportnya nih guys, dia untuk cup gitu. Kalau misalnya kalian bukan mug yang gede gitu, pakai cup bisa pakai ini. Lalu di sini ada juga untuk tempat kapsulnya ini. Jadi kalau kalian udah bikin kopi, mau masukin kapsul yang baru lagi, ya kopi yang lama akan turun ke bawah situ guys. Jadi setelah kita bikin kopi, ampas kopinya tetap di dalam kapsulnya itu guys. Jadi nggak kotor gitu guys. Oke, langsung kita nyalakan ya. Tuh lihat nih. Wow. Jadi Breville ini dia adalah yang bikin ya guys. By the way ini nggak touchscreen guys. Jadi dia adalah cuman pakai dial gini doang. Jadi kita ini untuk menu pertama kalinya nih untuk pilihan bahasa ya. Jadi ada French, bahasa Spanyol. Jadi kita pilih English. Gitu. First start. Press start to prepare your machine for first use tuh. Start dulu deh. Empty jug, place empty jug, berarti empty jug ini di sini. Empty jug di sini. Ini harus diisi air dulu nih belakangnya. Oke, jadi gua akan isi air dulu guys. Untuk isi airnya kita bisa angkat gini. Ini bisa diangkat kayak itu. Tuh, bisa diangkat gini. Ini lepas ya, bisa dilepas maksudnya. Terus kita akan isi air di sini. Isi air nih. Lalu untuk pemasangannya dia tuh kayak gini nih, tinggal taruh gini, pasang gitu. Jadi dia untuk melepasnya tuh tarik ke belakang gitu. Dan tutupnya jadi press start to prepare your machine tuh. Start, place empty jug, benar ini udah di sini. Kita taruh di sini kan jugnya, lalu select press start. Oh jadi ini bagus ya. Kalau misal di sini kan startnya belum nyala tuh. Kalau kita giniin, dia nyala tuh. Start. Di mana ya? Di mana? Tapi kuat di sini. Dripping di sini. Jadi dia untuk pemanasannya itu juga cepat ya. 3 detik doang itu untuk pemanasannya. Mesin mungkin ya. Ya ini first run nih. Jadi dia kayak menyiapkan mesin pertama kali. Oke, jadi di sini ada instruksi selanjutnya tuh. Kita suruh buang tuh. Karena ini kan dari mesin baru kan, dia udah buang langsung start lagi tuh. Learn how to use your machine. Start. Jadi ini kesini untuk dialnya nih. Press the dial untuk menyesuaikan. Oke. Jadi dia ini bisa untuk menyesuaikan tuh. Ini kayak yang banyak dikitnya, terus temperaturnya, terus nih susunya mau berapa panas tuh bisa semua tuh guys. Jadi di sini select this icon tuh untuk adjust coffee volume-nya tuh mau berapa banyak. Lalu di sini untuk milk temperature-nya, juga di sini untuk foam-nya tuh guys.
frogsnya tuh. Use the start button to make a coffee. Cancel untuk stop. Ini, jadi ini bisa setelah jalan dia kalau diproses kita bisa cancel at any time ya. Misalnya emergency stop gitu, tinggal pencet aja gini, press gitu langsung dia akan stop kok bikin kopinya dan atau bikin milknya itu juga akan stop. Press start to begin using your machine. Thank you. Jadi dia ada macam-macam nih guys. Ada ristretto, ada espresso, lungo, flat white, cafe latte, cappuccino, latte macchiato, milk, steam purge, maintenance, dan setting. Kita coba lihat bagian setting nih, ada apa nih? Oh, bisa di adjust tuh screen brightness-nya tuh. Language bisa di setel ulang dari situ juga. Water hardness ini bisa di tes, preset dan sebagainya di situ juga. Kita lihat untuk menu sebelahnya apa? Maintenance tuh. Clean tip, oh bisa dibersihin juga tuh. Di scale ada menunya semua di sini tuh. Jadi di scale itu gunanya kalau misal kita udah punya mesin ini, misal udah sekitar 6 bulan gitu guys, itu kan pasti kan ada kan yang namanya kayak residu atau coffee-nya tuh ada di sini, di dalam sini kan guys. Nah itu kita bisa di scale supaya rasa kopinya tuh balik ke kayak seolah-olah mesin ini masih baru lagi gitu guys. Jadi di scale tuh kayak part of the routine maintenance gitu guys. Jadi kita mesti di scale tuh every 6 months atau every a year tergantung penggunaan. Kalau gua saranin sih every 6 months gitu guys. Di scale-nya tuh kalian tinggal beli yang namanya descaling kit. Itu nanti tinggal dimasukin di airnya sini guys. Nanti tinggal jalanin di scale gitu. Nah dia akan otomatis ngebersihkan sendiri ini sisa-sisa kopi yang ada di dalam sini gitu guys. Jadi mesin ini guys, by the way, dia akan mati sendiri 9 menit ya. Setelah kalau kita udah gini, kita diemin itu mati sendiri 9 menit gitu guys. Oke guys, langsung kita akan bikin kopinya. Kita akan bikin ini deh, La Complida Refinada. Nih, La Complida Refinada guys. Jadi dia ini adalah kopi limited edition guys. Adanya ya saat ini aja guys, by the way. Nespresso bilang dia akan menarikin dari peredaran. Kenapa kalau enak banget lu nggak bikin ada terus? Katanya malah justru inilah yang menarik orang-orang untuk cobain Nespresso gitu guys. Salah satunya gua gitu. Oke, jadi kita udah siap bikin. Kita masukin espresso. Tuh. Langsung kita masukin kapsulnya di situ guys. Iya. Lalu tutup. Sweet, langsung pilih apa tuh? Espresso. Espresso tinggal pencet start. Wow. Tuh espresso udah. Langsung ini susunya kita pakai soy milk guys. Tuh. Iya. Ini kita akan bikin susunya guys. Oh. Nah, tuh dia lagi foaming tuh, nge-frothing susunya tuh guys. Sudah selesai. Diambil. Nah, ini bisa langsung dilap tuh ya. Ini panas banget ya. Wow, oke. Oh, dia otomatis dia bersihin sendiri tuh guys. Oh, dia buang. Oh, jadi ini dia adalah sistem auto cleaningnya kayak gitu tuh guys. Jadi ini harus kalau udah full nih harus dibersihkan tuh guys. Ini belum yang apa? Belum pro amat. Namanya juga pertama ya. Kita masih trial and error ya. Oke, jadi udah kayak gitu guys, udah jadi nih, bentar. Langsung gua akan coba dulu. Enak sih kayak di cafe sih. Enak ya. Wah, mantap nih guys. Satu kapsulnya nih guys, itu rata-rata harganya 90 sen ya, 90 sen. Kecuali yang kayak gini nih guys, contoh nih. Yang kayak Indonesia nih, dia harganya 90 sen. Tapi kalau yang kayak gini, kayak krim brulee nih, dia $1 10 sen. Kalau yang La Complida ini yang gua coba ini sekarang ini dia $1 40 sen guys. Jadi macam-macam. Tapi rata-rata tuh cuma 90 sen. Jadi sekarang gua akan bikin
kopi Tokyo Lungo guys. Nah, jadi gue pengen ikutin sekarang kalau kayak di menu nih ya. Oh, sekarang gue nyalain tuh. Nyala nih. Sekarang gue masukin dulu ya. Tuh. Capsule-nya ke sini. Udah masuk. Sip, langsung tutup. Terus pilih menu Lungo. Tapi gue pengen ini sih. Gue pengen pakai susu sih, tapi gue bikin cappuccino aja deh kalau gitu deh. Jadi cappuccino tuh guys. Gue jadiin cappuccino nih, langsung gue masukin ininya nih. Jadi langsung susunya kita tambahkan di sini. Nah, susunya di situ. Ini coffee volume-nya. Coffee volume-nya bisa diperbanyak sebenarnya. Oh, oke. Gue lebih banyakin deh. Berarti gini. Sip. Kayak froth-nya. Oh, jadi bisa gini. Oke, keren nih. Sip. Start. Iya, jadi 3 detik untuk pemanasannya guys. Cepat nih guys. Wah. Kopi sudah jadi, tuh. Dia centang, langsung dia ganti start milk ya, berarti ya. Langsung start juga. Nah, ini dia udah jadi tuh, udah jadi kan, dia udah balik ke menu awal lagi. Sekarang gua ambil susunya nih guys. Nah, ini waktu susu ini gua ambil, sekarang gua lap nih guys, bersihin langsung kan, one-nya ini, langsung dia self cleaning tuh guys, lihat ya, tuh di bawah tuh, tuh. Jadi dia self cleaning tuh guys. Lalu nih kopinya gua ambil juga dan gua masukin susunya nih guys. Oh, di sini ada minimum ada maksimumnya nih guys tuh. Langsung ya. Tapi ini karena cupnya mau gua bawa pergi, ya udah, jadi gua pakai cup yang gedean. Wow. Frothnya juga lumayan ya, lumayan banyak loh. Dari presettingnya yang tadi tuh. Nomor 4 nih by the way. Sip, jadi kayak gitu. Mantap. Oke, langsung akan gue santap kopinya nih guys. Mantap habis guys. Kopi Tokyo pun siap saji dan. Baik guys, jadi sekian dulu untuk unbox dan review dari Nespresso ya. Dan yang kita order ini adalah dia yang Creatista Plus gitu guys. Nah, kenapa kita milih Creatista Plus yang ini nih guys? Karena gini guys, kalau kita bandingkan dari semua model mesin Nespresso, itu yang Creatista Plus ini tuh dia udah modelnya udah kayak mesin barista asli gitu ya guys ya. Jadi dia mekanismenya juga udah kayak barista asli gitu guys. Makanya kita pilih yang ini. Ada lagi yang lebih tinggi tuh guys, namanya Creatista Pro. Nah, kalau Creatista Pro itu yang membedakan dengan Creatista Plus ini, hanya yang Pro itu dia ada 2 mesin guys. Jadi mesinnya double gitu guys. Jadi kalau kita bikin kopi, yang Pro itu, yang Creatista Pro itu bisa bikin kopi langsung dia at the same time, pada waktu yang sama ya, dia bisa bikin susu juga gitu guys. Itu yang membedakan. Satu. Kedua, yang membedakan dengan yang Pro itu layarnya lebih gede dan dia full touchscreen ya. Jadi dia udah nggak pakai dial in lagi, tapi dia udah full touchscreen. Cuman kalau mau start atau cancel atau matiin juga pencet tombolnya. Cuman gitu doang guys. Makanya kita pilih yang Creatista Plus gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, jangan lupa nyalain tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.